tertangkapnya Pangeran Diponegoro ada keterlibatan dari Cakranegara. Bagaimana dengan cerita itu, Pak? Yang sebenarnya terjadi itu apa? Semacam pertemuan juga. Waktu itu sudah bukan Kapten Ru, namun Kolonel Clarence itu bersepakat untuk kemudian berunding. Hanya saja waktu itu Kanjeng Pangeran Diponegoro tetap nyuwun bahwa berunding ya dengan orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, masih bersama Bapak Pram. Kita melanjutkan diskusi tentang sejarah Cakranegara untuk Purworejo. Kalau kita gali sejarah Kabupaten Purworejo, luar biasa, Cakranegara. Keterlibatan Cakranegara dalam Perang Jawa itu kan banyak cerita yang menyampaikan dengan versi-versinya. Tetapi kita di sini mencari tentang suatu kebenaran sejarah Cakranegara, di mana dalam Perang Jawa itu Cakranegara dikisahkan kontra atau tidak berpihak pada Pangeran Diponegoro. Yang sebenarnya terjadi bagaimana, Pak? Mas Ari dan teman-teman semuanya, pada saat Perang Jawa dimulai, itu posisi Raden Ngabei Reksodiwiryo itu posisinya sudah di Bragolan, bahkan kemudian di Banyurip. Artinya bagi beliau itu sebenarnya sudah nggak terkait, karena beliau sudah menyatakan mundur dari jabatan sebagai punggawa keraton. Jadi dulu beliau jadi Panewu Gladak, lalu dari Mantri Gladak, tapi kemudian beliau istilahnya mengundurkan diri. Saat Perang Jawa dimulai di tahun 25 itu, sebenarnya Belanda meminta agar keraton Kasunanan itu ikut berperang melawan Diponegoro. Namun Kanjeng Sunan Pakubono VI beliau enggan, karena memang itu bukan perangnya beliau. Karena Pangeran Diponegoro itu melawan Belanda di telatah Kasultanan. Beliau menolak, Pakubono itu menolak. Namun kemudian Belanda mendesak dan meyakinkan bahwa ini juga terjadi di wilayah Kasunanan. Nah, alasan inilah yang kemudian dalam tanda petik ada mengistilahkan Pakubono sebenarnya ogah itu, ogah mengirimkan pasukan. Namun kemudian beliau menunjuk pamannya, yaitu Pangeran Kusumayuda, untuk kemudian menyusun pasukan untuk mengamankan wilayah Kasunanan, diantaranya adalah telatah Negorogung Begelen. Kemudian beliau didhawuhi Sunan Pakubono VI agar didampingi oleh Reksodiwiryo. Artinya itu memang permintaan khusus Pakubono VI. Nah, kemudian ditimbalilah Reksodiwiryo lawan Belanda. Beliau pun enggan. Bahkan beliau menunjuk putranya Cokro Soro untuk menggantikan, namun beliau tetap meminta, tetap harus yang mendampingi harus Reksodiwiryo. Nah, karena ini titah raja, titah Sunan, maka dalam konteks ini yang menjadikan Raden Ngabei Reksodiwiryo itu akhirnya turun mendampingi Kusumayuda mengamankan wilayah Kasunanan, itu yang pertama adalah ketaatan seorang punggawa pada raja, pada Sunan. Kemudian yang kedua, beliau juga paham bahwa ini adalah mengamankan negara, ya. Kalau istilahnya Kumbokarno kan red wrong my country kan, gitu ya. Artinya ketika ada yang tidak menciptakan ketidaknyamanan berperang di wilayah, negara harus dibela. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena yang memimpin Pangeran Kusumayuda, bahkan kita tahu Reksodiwiryo dengan Kusumayuda itu punya hubungan yang sangat erat, karena selama beliau
itu tidak menjadi tadi Punggawa kan udah mundur, yang istilahnya sering nyambangi, sering berkomunikasi adalah Pangeran Kusumojo, sehingga ini juga dalam konteks dalam tanda petik menghormati, balas budi, sehingga ada 3 aspek: setia, taat pada raja, membela negara yaitu Kasunanan, kemudian yang ketiga adalah sebagai ungkapan balas budi terhadap negara maupun juga baik budi raja maupun Kusumojo. Nah, ini yang kemudian memotivasi turunnya Reksodeyo di dalam perang Jawa. Pada saat perang Jawa ini berlangsung, medan perang itu kan luas sekali, Mas Ari. Jadi mulai dari ya paling dekat ya Jogja sendiri kan, kemudian ke Kedu, ke Banyumas, bahkan kemudian ada juga pergolakan di Serang, di Pemalang, di Demak, sampai juga di Magetan. Itu luas banget. Namun Reksodeyo hanya di wilayah Kasunanan saja. Artinya beliau tidak kemudian mengikuti ke wilayah yang lain. Bahkan ketika Belanda itu ingin istilahnya membujuk keluarga dari Pangeran Mangubumi untuk biar beliau itu menyerah, itu Belanda yang melaksanakan sendiri, nggak ngikut serang, karena nggak ngikut serahkan Reksodeyo, karena telatahnya wilayahnya kan di Jogja. Di Jogja beliau ini bukan wilayah, dan Belanda juga nggak memaksa. Nah, ini yang kemudian kita memahamkan bahwa keterlibatan Raden Ngabei Reksodeyo sebagai Katalah Senopati di perang Jawa ini terkait dengan 3 hal tadi. Makanya di dalam perang itu Raden Ngabei Reksodeyo itu yang menjadi istilahnya kalau bahasanya Jawa itu agol-agol. Senjatanya itu bukan senjatanya beliau, namun senjatanya dari Pangeran Kusumojo, yaitu tombak Kyai Kere itu, tombak pendek. Nah, tapi itulah yang kemudian dipakai ketika beliau melakukan peperangan. Artinya ini ingin menunjukkan pada bahwa peran beliau ini peran sebagai seorang punggawa yang setia, dan ini memang perang bukan dalam rangka memerangi, namun dalam mengamankan wilayah Kasunanan. Perang Jawa yang terjadi pada zamannya dan Cakranegara terlibat dalam perang tersebut dikarenakan Cakranegara adalah seorang punggawa yang setia, patuh dan taat pada raja Kasunanan Surakarta, dan mengamankan wilayah negara kerajaan dalam rangka mengamankan wilayah kerajaan Kasunanan Surakarta. Perang Jawa luar biasa, dan di situ banyak kisah-kisah yang dari berbagai sumber kita mendapatkan cerita yang berbeda. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro ada keterlibatan dari Cakranegara. Bagaimana dengan cerita itu, Pak? Yang sebenarnya terjadi itu apa? Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya pada akhir tahun 1828 kekuatan Pangeran Diponegoro kan sudah banyak sekali berkurang, dan di Januari 1829 ada upaya komunikasi, ya semacam kayak perundingan, dan itu dalam awalnya disepakati, yaitu Belanda mengutus seorang tokoh namanya Kapten Rups, dan itu di Januari 1829 ya. Nah, pada saat pertemuan awal ini di Pengasih, dari waktu itu posisi Pangeran Diponegoro itu di Pengasih. Hanya di Januari itu ketika delegasi Belanda sudah dalam tempat di mana di sana ada wakil dari Pangeran Diponegoro, itu ada dentuman meriam. Nah, pada dentuman meriam itu kemudian pasukan Diponegoro yang di situ siap-siap ingin membunuh semua delegasi Belanda. Namun kemudian oleh kearifan ahli bahasa Sendat ini dicegah, karena memang itu hanya sekali dentuman, dan itu belum tentu menunjukkan karena mungkin ya perang sih ya, begitu ada dentuman kemudian sikap. Nah, akhirnya pertemuan itu tidak dilanjut. Baru kemudian nanti di bulan Februari, di 10 Februari itu ada semacam pertemuan juga. Waktu itu sudah bukan Kapten Rups, namun
Kolonel Clarence itu bersepakat untuk kemudian berunding. Hanya saja waktu itu Kanjeng Pangeran Diponegoro tetap nyuwun bahwa nek berunding ya dengan orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil putusan. Nah itu ya tinggal hanya yang bisa itu hanya tinggal Dekok, padahal Dekok itu punya masih di Batavia. Nah kemudian ini ditunda lagi. Baru kemudian di awal Maret tahun 1830 itu ada komunikasi lagi. Bahkan sebelum itu dilakukan ada semacam kayak kesepakatan yang dilaksanakan kalau di dalam beberapa catatan Bapak itu di desa Kejawang di Sruweng. Nah saat itu sebenarnya posisi Pangeran Diponegoro itu memang ya banyak yang sudah menyerah dan kemudian menjelang bulan puasa sehingga waktu itu Belanda nanti Belanda yang akan memfasilitasi perjalanan Pangeran Diponegoro dan rombongannya ke Magelang, sehingga saat itu Pangeran Diponegoro diberi hadiah, ada kuda dan juga ada untuk ya membiayai dan untuk memfasilitasi pasukan itu, ada yang menuliskan ada sekitar hampir 10.000 gulden itu untuk membiayai rombongan itu ke arah Magelang. Di Magelang itu beliau tidak langsung ke Karistenian. Beliau nunggu masih di Bukit Menoreh. Nah, pada saat itu kan bulan puasa, Mas Ari. Artinya beliau tetap setelah itu beliau ke Karistenian. Bahkan di dalam catatan beliau untuk pertama kalinya bertemu dengan Dekok itu pada tanggal 8 Maret 1830. Bahkan ada yang mencatat 2 kali beliau bertemu, yaitu habis sholat subuh 2 kali itu. Nah kemudian baru di tanggal 28 terjadilah peristiwa itu. Nah kronologis ini kan menandakan satu proses bahwa komunikasi antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro adalah proses yang di luar Reksodiwiryo, di luar Cokronegoro. Karena pertama jelas tidak ada peran Cokronegoro sama sekali. Yang kedua di wilayah yang bukan wilayah Cokronegoro. Ya, artinya kalau disebut tempatnya dibocorkan, beliau sudah berkomunikasi. Bahkan ketika mau ke Karistenian pun difasilitasi juga oleh Belanda. Nah, jadi istilahnya ya kalau ada istilah bocor, Om sudah saling berkomunikasi sendiri dari langkah tadi. Jadi tertangkapnya Pangeran Diponegoro di Magelang itu dimulai dari perjalanan Pangeran Diponegoro dari Sruweng Kebumen menuju Magelang, di mana perjalanan tersebut itu difasilitasi oleh Belanda. Iya, karena waktu itu ya itu bagian dari kesepakatan. Nah, ada lagi kesepakatan yang kemudian ini disampaikan oleh Pangeran Diponegoro pada saat peristiwa di Magelang itu, yaitu bahwa selesai perundingan masing-masing akan kembali dengan aman. Nah itu salah satu hal yang sebenarnya juga nampaknya disepakati. Namun ini yang kemudian dihianati oleh Belanda. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro, kalau kita mencoba untuk mengkaitkan tentang posisi Cokronegoro, kok nggak nyambung ya Pak? Anjir. Makanya kalau kita melihat data itu ya, artinya data tahun-tahun itu memang tidak ada hubungan penangkapan atau peristiwa Magelang itu dengan peran Reksodiwiryo. Bahkan begini Mas Ari, bahkan pada saat beliau mau berangkat ke Magelang itu, Tuan Guru Loning Kiai Rofi itu tahu ada perjalanan itu. Lah beliau itu Kiai Rofi itu bahkan beliau kemudian istilahnya nututi. Lalu ketemunya di Kajoran, bertemu dengan Pangeran Diponegoro yang intinya mohon nggak usah meneruskan perundingan gitu. Nah waktu itu kalau nggak keliru ada cerita bahwa yang Pangeran Diponegoro itu ngendika, saya ini udah terlanjur janji gitu. Dan itu kan bulan puasa. Ini kan juga menandakan bahwa ada sores perjalanan yang lancar-lancar saja, dan yang kedua nampak bahwa nggak ada kemudian istilahnya Cokronegoro itu terkait dengan peristiwa ini.
Pangeran Diponegoro dikhianati oleh Belanda. Iya, iya. Jadi kalau kita bicara tentang khianat itu kan, ya siapa yang berkhianat? Yang jelas kalau dikata dengan Reksodero tadi sudah nggak ada peran ya. Tidak ada Hanya peran. pada saat proses di Magelang itu ada beberapa catatan begini. Jadi yang pertama yang saya pernah baca adalah bahwa awal 2 kali pertemuan yang saya ada cerita bahwa ketemu dan Deko itu habis sholat subuh itu 2 kali, itu nggak ada masalah komunikasi. Ya kita sih nggak ngerti apa yang doain, namun kondisinya istilahnya tidak dalam kondisi emosi tinggi gitu kan. Ketika di pertemuan yang ketiga yang itu terlaksana di tanggal 3 Syawal, artinya kalau kita lihat ini kan berarti Pangeran Diponegoro pun juga puasa dan kemudian hari rayanya masih di sana ya, Di Magelang. di Magelang. Itu ada laporan dari seorang tokoh yang namanya Tumenggung Mangunkusumo, yang beliau ini mengawali melaporkan bahwa sebenarnya Kanjeng Pangeran Diponegoro ini masih punya keinginan kuat untuk menjadi seorang raja dan pemimpin agama. Nah, mulai ini kemudian ada ada perubahan dari Jenderal Deko dan ini yang kemudian menjadikan perintah untuk kemudian melakukan penangkapan. Ada yang menuliskan bahwa tokoh Tumenggung Mangunkusumo ini memang orangnya residen Belanda waktu itu, Velk, yang memang ditanamkan di pasukan Diponegoro. Nah, ini yang kemudian berkhianat karena dia ikut Pangeran Diponegoro, namun kemudian dia melaporkan di perundingan itu. Nah, yang kedua yang disebut berkhianat adalah tadi ketika kemudian Deko memerintah penangkapan itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal, di mana mestinya setelah di Magelang masing-masing akan kembali dengan aman. Lah, ini yang kemudian disebut pengkhianatan Belanda itu di sini. Belanda mengingkari janjinya yang menjadikan yang tadinya setelah perundingan itu masing-masing kembali damai, kembali dengan bebas, ditangkap. Nah, ini jadi yang berkhianat ya juga Belanda sendiri karena mengkhianati awal janjian ketika Kanjeng Pangeran Diponegoro kemudian berkenan ke Magelang itu, ini dikhianati oleh Jenderal Deko. Gitu. Berarti pengkhianat sebenarnya adalah Belanda sendiri, ya, Pak? Iya, yang Belanda yang itu. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro atau dikhianatinya Pangeran Diponegoro atau dijebaknya Pangeran Diponegoro itu ya pengkhianatnya adalah Belanda sendiri. Iya. Kita di sini menyampaikan tentang apa yang menjadi pengetahuan, ngapunten jika kok berbeda, tetapi ini adalah cerita atau sejarah yang harus kita sampaikan. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro di Magelang tidak ada unsur atau tidak ada keterlibatan dari Cokronegoro. Pengkhianat sebenarnya yang berkhianat pada Pangeran Diponegoro pada kesempatan awal, di mana kesepakatan tersebut adalah kesepakatan damai. Yeah. Perjalanan sampai pulang dari perundingan akan tidak akan terjadi sesuatu yang sama-sama dirugikan. Yeah. Jadi dijanjikan Pangeran Diponegoro berangkat dengan aman dan pulang dari rundingan juga dengan aman. Waktu itu keris Sengkla juga sudah diambil, kemudian posisinya seperti itu ya. Kemudian yang salah satu yang diingatkan lagi kepada Jenderal Deko adalah agar seluruh pasukan beliau, pasukannya tidak ada yang ditangkap, dan itu yang ditepati hanya itu. Makanya di dalam catatan di dalam salah satu buku disebutkan bahwa setelah peristiwa itu beberapa pasukan Diponegoro, terutama yang punya sarana transportasi, ini kemudian menuju ke arah Madiun. Nah, yang lainnya yang pasukan Diponegoro yang ada itu kemudian bergerak ke arah selatan, ya ke arah Purworejo itu. Jadi Belanda tidak menangkap yang lainnya, hanya satu itu aja. Belanda hanya menangkap Pangeran Diponegoro, tapi Belanda tidak menangkap pasukan dari Pangeran Diponegoro. Hanya beberapa keluarga kemudian disertakan, termasuk garwa beliau. Jadi Pangeran Diponegoro ketika ditangkap dan kemudian dibawa ke Semarang, ke Batavia, lalu ke Makassar, itu beberapa keluarga mengikuti termasuk istrinya. Gitu. Jadi perang Jawa, tertangkapnya Pangeran Diponegoro yang kejadian tersebut ada di Magelang, itu tidak melibatkan atau tidak ada unsur keterlibatan dari Cokronegoro, ya Pak? Iya, karena sudah ada komunikasi langsung antara pihak Kanjeng Pangeran Diponegoro dan juga pihak Belanda.